Perkenalkan, saya Desni Simamata. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan semester 3. Di sini saya ingin mengajukan proposal usaha saya, yaitu bakwan Medan yang memiliki cita rasa kentang Indonesia. Contoh produk saya itu yaitu seperti gambar yang di bawah ini. Ini contoh produknya. Nama perusahaannya ialah Bakwan Medan, bidang usaha yaitu kuliner atau makanan. Jenis produknya bakwan berbahan kentang. Di sini ada data pribadi saya dan data usaha. Data pribadi saya di sini ada nama saya Istirahat Simamata, tanggal lahir Medan 20 April 2000, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Medan Binjai, agama Kristen, pekerjaan mahasiswa, nomor HP saya di sini tertera dan email. Yang berikutnya data usahanya yaitu nama perusahaan Bakwan Medan. Bidang usahanya kuliner atau makanan. Jenis produknya bakwan berbahan kentang. Lokasi usahanya terletak di Jalan Medan Binjai kilometer 13,1. Slogan usaha kami itu ialah cita rasa kentang Indonesia. Yang C itu ada dasar pemikiran. Menciptakan peluang usaha di bidang kuliner merupakan salah satu bentuk usaha yang potensial dalam rangka pendapatan laba yang besar. Salah satunya kuliner berbentuk jajanan ringan yang bisa mendapatkan sebuah nilai potensial keuntungan di lingkungan perkotaan, pedesaan maupun lingkungan kampus. Belakangan ini kuliner yang sifatnya simpel dan inovatif serta memiliki rasa yang berbeda banyak digemari oleh kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, khususnya kuliner yang sifatnya jajanan ringan. Dengan melihat peluang tersebut, maka saya tertarik untuk mendirikan usaha di bidang kuliner yang memiliki cita khas yang berbeda dengan kuliner yang lain. Kuliner yang akan saya tawarkan adalah jenis bakwan, namun bahan yang digunakan untuk membuat bakwan ini bukanlah wortel ataupun sayuran. Akan tetapi saya mengkombinasikan antara potongan-potongan kentang yang telah direbus dan kemudian digoreng. Usaha ini saya namakan Bakwan Medan. Yang dia ada tujuan. Yang pertama itu menciptakan lapangan kerja sendiri. Yang kedua memiliki penghasilan sendiri. Yang ketiga menciptakan inovasi kuliner yang baru dan digemari banyak orang. Yang keempat mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka cabang di beberapa lokasi. Yang kelima mengurangi beban pengeluaran keluarga. Yang E itu ada detail produk, yaitu bahan bakunya, bahan proses, dan kapasitas. 1. Bakwan yang kami sajikan berbeda dengan bakwan yang sering dijual di warung kopi maupun yang ada di pinggiran jalan, karena bahan baku yang kami tawarkan berbeda dengan yang biasanya, yaitu kentang yang dipotong kecil-kecil, kemudian digoreng setelah dicampurkan dengan bahan baku yang disediakan, serta disajikan dengan rasa yang unik dan menarik. Yang kedua itu, dalam sehari produksi bakwan yang kami hasilkan sebanyak 200 buah dengan 2 inovasi rasa yang berbeda, yaitu OBM atau Original Bakwan Medan dan Buffering, bakwan pedas, gurih, dan garing. Sehingga dapat diprediksi dalam 1 bulan kami dapat menjual sebanyak 5.000 bakwan dengan harga bahan baku per buah sebesar 400 dan harga jual per buah sebesar 1.000. Yang ketiga, laba bersih yang dihasilkan adalah sebesar 1.750.000 per bulan. Yang F ada pasar dan strategi pemasaran. Di sini yang pertama ada target pasar. Target pasar kami terutama adalah mahasiswa, anak-anak, dan seluruh masyarakat yang berdomisili di sekitar Jalan Medan Binjai. Berdasarkan survei yang saya lakukan di sekitaran Jalan Medan Binjai, belum ada usaha yang menjual produk yang sama. Dalam jangka panjang, saya yakin usaha ini berpotensi untuk dikembangkan dan dibuka cabang di tempat yang berbeda. Yang kedua ada strategi pemasaran. Slogan Bakwan Medan adalah cita rasa kentang Indonesia. Yang kedua pembuatan gerobak dorong yang unik dan menarik. Yang ketiga bermitra dengan kantin-kantin sekolah dan perguruan. Yang ketiga, menerima pesanan untuk acara. Yang keempat, promosi akan dilakukan melalui jaringan sosial media, yaitu BlackBerry Messenger, Facebook, Twitter, pamflet, brosur, dan radio.
Yang kelima, komitmen pelayanan kami adalah melayani sepenuh hati dengan makanan yang bersih dan bergizi. Yang G, ada aspek sumber daya manusia. Untuk menjalankan usaha Bakwan Medan ini, saya dibantu oleh seorang karyawan yang akan mengolah dalam proses produksi dan pemasaran. Yang H, ada biaya produksi dan kebutuhan modal. Yang pertama itu bahan baku untuk 200 bakwan per hari. Di sini saya sudah membuat tabel untuk bahan-bahan yang disediakan untuk pembuatan bakwan Medan. Di sini ada yang pertama itu kentang, yang kedua telur, ketiga bawang putih, keempat penyedap, kelima terigu, keenam saus pedas, ketujuh minyak goreng. Volumenya itu sebesar yang kentang 4 kilo, untuk telur itu 4 butir, untuk bawang putih 1 ons, untuk penyedap 2 bungkus, untuk terigu itu 2 kilo, saus pedas 1 kilo, dan minyak goreng 1 kemasan. Biayanya itu yaitu kentang 5.000, telur 4.000, bawang putih 4.000, penyedap 2.000, terigu 16.000, saus pedas 9.000, dan minyak goreng 25.000. Jumlah seluruhnya bahan baku itu ialah sebesar 80.000. Keterangan dari tabel tersebut ialah di sini. Produksi dan biaya bahan baku Bakwan Medan. Tiap harinya itu menghasilkan 200 buah, tiap bulan itu 25 hari 5.000 buah, biaya bahan baku persatuan produk 400, biaya bahan baku per bulan 5.000 buah itu sebesar 2 juta. Yang kedua, kebutuhan modal. Di sini saya sudah membuat tabel kebutuhan modalnya. Yang pertama itu ada bahan, ialah biaya investasi yang terdiri dari gerobak, alat penggorengan, spatula, peniris gorengan, pemarut kentang, LPG 3 kilo, kompor gas. Volumenya itu sebesar gerobak itu 1 unit, alat penggorengan 1 unit, spatula 1 unit, peniris gorengan 1 unit, pemarut kentang 1 unit, LPG 3 kilo 1 unit, kompor gas 1 unit. Biayanya itu gerobaknya itu sebesar 2.500.000, alat penggorengan 300, spatula 50.000, peniris gorengan 50.000, pemarut kentang 300.000, LPG 3 kilo 150.000, kompor gas 300, sehingga totalnya itu sebesar 3.650. Yang kedua ada biaya operasional per bulan. Yang pertama itu ada bahan baku 1 bulan itu 25 hari, volumenya 5.000 buah. Yang kedua ada biaya tenaga kerja itu 1 orang, biaya pemasaran dan kemasan 25 hari. Sehingga biayanya itu bahan baku itu 400, biaya tenaga kerja 1 juta, biaya pemasaran dan kemasan itu 10.000. Sehingga totalnya sebesar 3.250.000. Seluruh total kebutuhan modal itu sebesar 6.900.000. Proyeksi pendapatan dan biaya itu saya buat juga dalam tabel seperti berikut. Yang pertama penjualan per bulan itu dalam 25 hari 5.000 buah, jumlahnya 1.000 dan totalnya 5 juta. Yang kedua biaya produksi, ada bahan baku, volumenya 5.000 buah kali 400, dapatnya ialah 2 juta, biaya tenaga kerja 1 orang 1 juta, biaya pemasaran dan kemasan 25 hari itu 250, sehingga total biaya keseluruhannya adalah 3.250. Sehingga terdapat keuntungannya itu sebesar 1.750.000. Demikian yang saya bisa sampaikan proposal usaha saya. Saya harap investor dapat mempertimbangkannya. Terima kasih.